Wahyu 12 ayat 1 sampai 6. Kita baca bersama-sama Wahyu 12 ayat 1 sampai 6. 1, 2, 3. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anak itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Mari kita menundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah membaca firman-Mu. Ajarilah kami, bentuklah kami. Kiranya kami boleh melihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam sejarah. Sejak manusia diciptakan sampai pada akhirnya, kiranya ya Tuhan, setiap kami yang ada di tempat ini boleh melihat kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Saudara, di dalam mitologi Yunani ada 3 dewa utama. Saudara tahu siapa dewa utama daripada mitologi Yunani? Yang pertama, Zeus. Betul. Tadi ada yang bilang Ra ya. Ra itu di Mesir ya. Zeus. Zeus itu salah satunya. Yang kedua siapa? Hades, betul. Hades. Terus ada satu lagi. Poseidon. Dan ini punya wilayahnya masing-masing. Mereka punya kekuasaannya masing-masing. Zeus menguasai apa? Langit, betul. Kalau Poseidon, laut. Kalau Hades, dunia orang mati atau alam maut, dunia di bawah gitu ya. Satu menguasai di langit, Zeus. Kemudian di laut itu Poseidon. Di bawah laut, di bawah bumi itu adalah Hades. Ini 3 dewa utama dalam mitologi Yunani. Dan ada salah satu mitologi Yunani yang sangat dekat dengan pembaca Yohanes pada zaman itu. Ada kisah seorang anak yang belum lahir dan akan lahir, tetapi dia ditakdirkan ketika dia lahir maka dia akan membinasakan naga Piton. Naga Piton. Dan dia adalah anak dari Zeus. Siapa namanya? Itu karena kita orang Indonesia banyak nonton film drama di Indonesia. Banyak Hercules. Memang. Tetapi bukan Hercules. Siapa saudara? Siapa? Apollo. Apollo. Ketika ibunya Apollo sedang mengandung Apollo, nama ibunya adalah Leto, bukan Hera. Makanya Hera marah gitu ya. Seperti biasalah kisahnya Zeus. Leto sedang mengandung Apollo dengan saudari tirinya, Artemis. Dan ketika Leto sedang mengandung, naga Piton berusaha untuk membunuh dia. Apollo ini. Dan ular naga ini berusaha untuk cegah kelahiran Apollo. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Zeus untuk mencegah ini? Sebenarnya di dalam mitos itu ada yang bilang bahwa ini ular piton ini adalah utusan dari si Hera. Dan ada juga bilang ini bukan diutus oleh Hera gitu ya. Dan Zeus kemudian tahu akan hal ini, dia bawa Leto ke atas angin. Lalu dia menempatkan dia di sebuah pulau yang rahasia. Zeus menyembunyikan sang ibu yang sedang mengandung ini. Dan akhirnya anak ini lahir. Apollo lahir. Dan akhirnya 4 hari kemudian dia membunuh naga jahat itu dengan panahnya. Dia terkenal akan memanah ya. Dan dia terkenal sebagai dewa apa saudara? Apollo.
Betul, dewa terang. Dewa terang, dewa matahari, dewa musik, dewa penyembuh. Dia terkenal akan dewa seperti itu. Dan ini adalah mitologi Yunani yang ditulis kira-kira abad 8 sebelum Masehi. Tetapi ada kisah yang sebenarnya yang terjadi, yang benar-benar terjadi di dalam sejarah, dan kisah itu menggambarkan keadaan dunia kita yang sesungguhnya. Ini justru yang digambarkan adalah keadaan dunia kita yang sesungguhnya, yaitu di mana? Di dalam Alkitab. Kitab pertama dari Alkitab dinubuatkan bahwa dari keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Kapan? Abad 15 sebelum Masehi. Dituliskan oleh Musa di dalam kitab Kejadian. Dan di akhir daripada kitab kita, Alkitab, itu kisah ini muncul kembali dalam kitab Wahyu. Ayat yang pertama, kita lihat bersama-sama. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Saudara, kalau kita baca terus pasal 12 ayat demi ayat, maka kita akan tahu bahwa perempuan di sini tepatnya bukanlah Maria. Awalnya mungkin kalau kita baca kita akan melihat bahwa ini adalah Maria. Tapi kemudian ketika baca, loh nggak tepat ya, karena ada hal yang nggak bisa dimasukkan ke Maria. Dan di sini lebih tepatnya bukanlah Maria, tetapi perempuan di sini adalah gereja. Gereja, yaitu umat Allah dalam perjanjian lama dan umat Allah dalam perjanjian baru. Ini perempuan ini adalah Israel. Umat Allah yang hidup sebelum kedatangan Kristus dan sesudah kedatangan Kristus. Dan dikatakan perempuan itu berselubungkan matahari. Sebenarnya ketika dikatakan berselubungkan matahari itu biasanya siapa? Tuhan. Tuhan Allah. Dibentangkannya langit ya. Terus ketika dikatakan dipijakkannya bumi, itu bicara siapa? Tuhan. Di bawah kakinya Tuhan. Tuhan sendiri. Dengan segala keagungan dan kebesaran Tuhan. Dan tetapi di sini adalah perempuan. Dikatakan perempuan itu berselubungkan matahari. Dan ini bicara apa? Ini bicara bahwa gereja yang setia kemuliaannya bersinar. Memancarkan terang Allah. Terangnya bukanlah terangnya dia, tapi terangnya Tuhan yang dia pancarkan. Yang dipancarkan oleh gereja. Sehingga dikatakan perempuan itu berselubungkan matahari. Saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka kemuliaan Tuhan itu nggak dipancarkan, nggak bisa terpancarkan, terdistorsi. Tapi ketika Tuhan menguduskan gerejanya, maka Tuhan akan memakai dia semakin terang, memancarkan terang Tuhan. Sebagai garam dan terang dunia, ada rasanya untuk memberikan rasa kepada dunia yang suam-suam ini, yang tawar ini. Memberikan terang karena di dalam dunia ini yang penuh dengan kegelapan. Kemudian dikatakan bulan di bawah kakinya. Ketika bicara di bawah kaki itu bicara apa, saudara? Bumi, di bawah kaki Tuhan itu bumi. Dan di sini perempuan di bawah kakinya bulan. Bicara di bawah kaki itu bicara apa dah? Di sini. Kekuasaan, tepat. Ini bicara mengenai kekuasaan. Ini bicara mengenai otoritas. Bulan di bawah kakinya karena gereja menjalankan otoritas ilahi. Gereja yang berada di garis yang paling depan dalam perkara rohani, saudara. Bicara siapa Tuhan, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan dan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan itu kepada murid-murid. Dan Thomas bertanya, bagaimana caranya saya sampai ke sana? Lalu Yesus katakan dengan lebih jelas, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan gereja adalah menyuarakan otoritas ilahi.
Lalu sekarang setelah melihat perempuan ini berselubungkan matahari, lalu kita bisa melihat bahwa perempuan ini di bawah kakinya adalah bulan, yang artinya adalah otoritas rohani. Sekarang kita melihat mahkota 12 bintang. Kalau dulu itu raja-raja di Inggris, raja-raja di Prancis, itu ketika ditegur dosanya, mereka bertobat. Dan raja itu bisa takut kalau dia itu nggak bisa mengikuti perjamuan kudus. Diekskomunikasi. Karena gereja menjalankan otoritas rohani. Mahkota 12 bintang adalah mahkota kemenangan di dalam Kristus. Mahkota kemenangan di dalam Kristus. Di dalam perjanjian lama. Sebagaimana seorang ibu, gereja sedang mengandung dan hendak melahirkan Mesias ke dalam dunia. Di dalam Kejadian, ketika ada seorang dalam kitab Kejadian itu yang membicarakan mengenai matahari, bulan, dan bintang. Saudara ingat kejadian apa itu? Peristiwa apa? Matahari, bulan, dan bintang dalam kitab Kejadian. Lebih kencang lagi? Betul. Kejadian matahari, bulan, bintang. Kejadian berapa? Di awal atau di akhir? Awal atau tengah? Di awal ya ada. Kisah mengenai penciptaan. Tuhan menciptakan matahari, bulan, bintang gitu ya, dan segala isinya. Tetapi yang saya maksudkan adalah yang di tengah. Yaitu kisah mengenai Yusuf. Yusuf suatu hari bermimpi. Dia mimpi matahari, bulan, dan bintang-bintang. Matahari itu siapa? Bapaknya, yaitu Yakub. Bulan itu siapa? Ibunya, yaitu Rahel. Lalu ada bintang-bintang 12 jumlahnya, yang kemudian semua menyembah Yusuf. Siapa 12 bintang itu? Saudara-saudaranya. Siapa saudara-saudaranya Yusuf itu? 12 suku Israel. Perhatikan ya, 12 suku Israel. Di dalam perjanjian lama, ini adalah saudara-saudara Yusuf. Dan di dalam Wahyu, bintang-bintang ini juga adalah saudara-saudara Kristus. Yaitu Israel yang baru. Batu penjuru adalah Yesus Kristus. Dan fondasinya apa? Nabi dan para rasul. 12, kalau 24 tua-tua itu yang mewakili umat manusia, mewakili gereja Tuhan. 12 perjanjian lama, 12 perjanjian baru. William Hendrickson mengatakan, di bumi gereja ini mungkin terlihat sangat tidak berarti dan terbuka untuk dicemooh dan dicela. Tetapi dari sudut pandang surga, gereja yang sama ini adalah gereja yang sangat mulia. Kemuliaan dan keagungan dicurahkan kepadanya. Saudara, gereja adalah yang paling terdepan menyuarakan suara Tuhan. Kalau bukan gereja yang menyuarakan, siapa lagi? Karena gereja diberikan otoritas oleh Tuhan menjalankan misinya. Saudara, Tuhan sayang kepada gerejanya. Bagi bapak-bapak, ya, bapak-bapak di sini ya. Kapan saudara melihat istri saudara paling cantik? Paling feminim? Bapak-bapak melihat istri paling cantik adalah ketika, dan paling feminim adalah ketika seorang istri mengandung. Sehingga bapak-bapak punya rasa ingin melindungi yang tinggi terhadap istri. Pak Kris ketawa, saya curiga. Ya, bapak-bapak
melihat istri paling cantik adalah pada saat mengandung dan punya rasa ingin melindungi istri paling tinggi. Waktu istri sedang hamil, saudara, Tuhan mengasihi umatnya. Dan lebih daripada 30 kali dalam perjanjian baru dikatakan, gereja adalah kekasihnya Tuhan. Dan ini adalah privilege. Ketika saudara berusaha bergabung ke dalam gereja lokal, itu artinya saudara bergabung untuk menikmati kasih dari Allah. Bergabung ke dalam gereja adalah menikmati kasih dari Allah. Karena Allah mengasihi umatnya. Hati Tuhan tertuju kepada milik kepunyaannya. Tuhan rela berkorban untuk kebaikan gereja. Tuhan begitu menginginkan gerejanya bertumbuh di dalam kekudusan. Saudara, gereja lokal adalah kumpulan orang-orang percaya dan anak-anaknya di suatu lokasi dan dipimpin oleh diaken, dipimpin oleh penatua. Dan mereka adalah yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi gerejanya, kalau Tuhan begitu mencintai gerejanya dan berulang kali dikatakan baik perjanjian lama dan perjanjian baru, begitu juga orang percaya perlu mencintai gereja Tuhan. Ketika saudara sebagai orang Kristen, apakah saudara mencintai gereja Tuhan? Atau mungkin saudara sudah kecewa ketemu kegagalan demi kegagalan atau permainan politik yang begitu mengerikan dalam gereja dan kemudian saudara kecewa terhadap gereja. Ya, gereja bisa berdosa. Gereja bisa berdosa. Kaki Dian bisa diambil oleh Tuhan. Tapi bukan berarti Tuhan tidak menguduskan gereja. Saudara, sebagaimana Tuhan mencintai gerejanya, begitu juga orang percaya perlu mencintai gereja Tuhan. Dan kita diperlihatkan di sini seorang perempuan berselubungkan kemuliaan Tuhan. Zakaria 2 ayat 8 mengatakan, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji mataku. Bicara kepada gereja loh. Siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji mataku. Begitu dekatnya gereja dengan hati Tuhan. Tuhan mengasihi gerejanya. Di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, melahirkan anak itu bukanlah hal yang mudah. Melahirkan anak itu susah. Melahirkan anak itu menyakitkan. Begitu juga dengan gereja. Kita lihat ayatnya yang kedua. Yohanes 12 ayat yang kedua, bersama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Saudara, ketika saya lihat istri saya sedang mengandung, lalu mengusahakan untuk lahir normal, dia berjuang setengah mati ya, selama 3 hari kontraksi. Berjuang. Aduh, saya cemas, saya minta ampun. Saya ada di sisinya, saya pegangin tangan dia juga, apa yang bisa saya lakukan untuk meringankan kamu gitu. Sebentar, awalnya beberapa jam gitu ya. Makin lama makin cepat. Waktu makin cepat pun itu masih dalam seharian. Hitungan 10 menit, 15 menit itu udah cepat. Waktu udah kontraksi pun lagi berusaha kami putarin itu rumah sakit untuk berusaha untuk lahir normal. Dengan daster ibu hamilnya ya. Terus jalan, ayo jalan. Akhirnya gak bisa normal. Betapa menderitanya untuk melahirkan. Setelah anaknya lahir pun ya, walaupun ada sukacita, suami yang melihat dan merasakan, saya ngelihat di operasi. Saya bisa masuk ke dalam, walaupun saya pakai topi gitu ya. Di dalam masuk, lalu ketika itu di sesar pakai mungkin laser kalau gak salah ya, ada bau angus soalnya. Ada bau angus, lalu setelah Calvin keluar, dan kemudian dengan segera di samping dari ranjangnya Vera itu ada yang hangatin. Karena tubuhnya benar-benar dinginnya luar biasa. Saya pegang tubuh dia dinginnya minta ampun. Aduh, sedihnya minta ampun melihat ini ya. Melahirkan bukanlah hal yang mudah, hal yang susah. Di sini dikatakan
Dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Dan ini bicara siapa ya? Tentu bukan sekedar bicara ibu hamil. Tetapi ini adalah sejarah Israel. Sejarah Israel dengan segala kesusahan, dengan segala penderitaan, dengan ratapan air mata, lidahnya menempel ke langit-langit, nggak bisa lagi memuji Tuhan. Bangsa-bangsa lain mengejek mereka, di mana Tuhanmu? Sekarang kamu sudah dibuang ke tanah pembuangan ke Babel, di mana Tuhanmu? Mazmur Asaf nggak bisa lagi memuji Tuhan. Begitu berat dan susah hatinya. Padahal sudah dijanjikan bahwa akan datang Mesias. Dan kemudian dengan segala kesusahan, akhirnya Mesias yang telah lama dijanjikan itu lahir di Bethlehem. Douglas Kelly mengatakan, Israel dalam perjanjian lama telah mengandung Kristus selama ribuan tahun. Israel telah digunakan sebagai rahim yang darinya Mesias akan dilahirkan. Kita buka saudara Yesaya 26 ayat 17. Yesaya 26 ayat 17. 1, 2, 3. Seperti perempuan mengandung yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, menggeliat sakit, mengerang karena sakit bersalin. Demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Yesaya berbicara kepada Tuhan berkenan dengan Israel bagaikan seorang ibu yang mengandung, yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, dikatakan. Saya baca ayat yang pertama dan kedua kembali dari Wahyu 12. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Saudara, visi ini diberikan kepada Yohanes. Dan sekarang Yohanes mencatatnya supaya gereja di sepanjang zaman pun boleh mendapatkan visi ini. Dan visi ini mengingatkan kita akan misi gereja. Visi ini mengingatkan kita akan misi gereja. Dikatakan gereja berselubungkan matahari. Gereja berpakaian terang. Gereja harus bersinar dengan terang firman Tuhan. Hal yang sederhana. Ketika berbicara, kuasanya adalah kuasa firman Tuhan. Bukan hikmat dunia, bukan kuasanya saya, tapi kuasa firman Tuhan. Jikalau hendaknya saudara berbicara, hendaklah saudara berbicara sebagaimana orang yang menyampaikan firman Tuhan. Ketika saudara melayani, hendaklah saudara melakukannya dengan kekuatan Allah. Sehingga Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Di mana tempatnya? 1 Petrus 4 ayat. Silakan. Minggu lalu ya, 2 minggu lalu ya. 1 Petrus 4 ayat 11. Bersama-sama ya. Mirip-mirip gak apa-apa, tapi saudara dapat poinnya ya. Bersama-sama. Hendaklah kita berbicara sebagaimana orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jikalau kita melayani, hendaklah kita melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Sehingga Tuhan dimuliakan dalam segala sesuatu. Dialah yang punya kemuliaan. Dialah yang punya kuasa. Amin. Dan itu di dalam Kristus, saudara. Di dalam Kristus, gereja berpakaian terang. Dan kita harus bersinar dengan terang firman Tuhan. Waktu saya diwawancara masuk ke STT RII, dengan saya dan istri saya di samping, saya pikir satu-satu, ternyata berbarengan langsung sekaligus. Di depan saya Pak Tong di tengah, lalu dosen-dosen yang lain di sampingnya. Dan jumlahnya banyak. Jadi sangat-sangat kasih pressure ya. Dan kami di tengah-tengah, di sekeliling ini. Dan kemudian Pak Tong tanya mengenai panggilan saya untuk masuk ke STT. Bagaimana ceritanya dan bagaimana kok bisa sama Vera juga. Lalu saya katakan, Pak Tong waktu pacaran, saya
sudah mendapatkan panggilan yang jelas. Lalu saya ketemu sama Vera, lalu saya tanyakan, Vera, kalau kamu punya visi yang sama, kalau kamu jadi istri hamba Tuhan, entah sebagai full timer atau kamu sebagai istri hamba Tuhan, ayo kita serius, kita lanjut ke rencana pernikahan. Tetapi kalau tidak, saya akan pulang ke Indonesia, saya akan masuk STT, saya akan belajar firman Tuhan, dan kamu ya nggak apa-apa, kamu di Jepang juga melakukan kehendak Tuhan di Jepang. Lalu Pak Tong bilang, kamu ngancam ya? Saya nggak bermaksud ngancam Pak Tong, nggak ada maksud mengancam, sama-sama melakukan kehendak Tuhan. Lalu ya akhirnya ya Vera juga memang sudah mendapatkan panggilan juga, dia sudah berencana untuk masuk STT di kuliah malam di Jepang. Waktu itu dia belum tahu apa itu reform, lalu saya ajak dia, ayo kita masuk aja bersama-sama, setelah kita menikah terus kita kembali ke Indonesia untuk sekolah teologi, dan akhirnya masuk sekolah teologi. Dan di dalam wawancara itu salah satu dosen bicara, tanya ke saya, ke kami, buku Kristen apa yang kamu baca, yang kamu pelajari? Masa sebagai orang Kristen nggak belajar kekristenan sama sekali, apalagi mau masuk STT. Saya sih sudah persiapkan, saudara, ini pasti akan ditanyakan. Saya sudah baca komentari ESV Study Bible, semuanya saya baca. Saya sudah baca Institutio, saya sudah baca apa begitu ya. Terus apa yang kamu dapatkan dari sana? Dengan bangganya ya saya. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir, aduh malunya cuman baca itu aja. Kalau dibandingkan sama mereka yang lain, wah luar biasa bacaannya, benar-benar nggak bisa dibandingkan. Lalu ditanya, apa yang kamu dapatkan dari buku Institutio itu? Waktu itu saya sudah baca buku Institutio, lagi baca Institutio yang bagian sudah akhirnya ya, berkenaan dengan gereja. Dan di situ ditanyakan, dapat apa dari sana? Lalu saya katakan, saya baru tahu kalau gereja itu adalah ibu. Lalu dia bilang, itu bukan dari Calvin, sebelumnya juga sudah ada. Hah? Waduh, benar-benar saya nggak tahu apa-apa ya. Saya begitu sedikitnya pengetahuan saya pikir ya. Tapi ya bersyukur akhirnya diterima juga. Dan saudara, apa yang Calvin katakan itu benar. Gereja adalah sebagaimana ibu. Dan ini sudah di dalam tradisi daripada gereja, sudah punya pemikiran seperti ini. Dan Cyprianus abad ketiga mengatakan, berkenaan mengenai seorang Kristen, ia tidak dapat memiliki Allah sebagai Bapa jikalau ia tidak memiliki gereja sebagai ibunya. Sekali lagi ya, ia tidak dapat memiliki Allah sebagai Bapa jikalau ia tidak memiliki gereja sebagai ibunya. Gereja dengan kuasa firman Tuhan melahirkan anak-anak perjanjian Allah. Gereja memberikan air susu yang murni. Gereja membesarkan dan mengasuhnya. Saudara, ada kesusahan bagi Israel sebelum Yesus lahir. Ada penderitaan bagi gereja. Bahkan di zaman ini pun sama, saudara. Ada penderitaan bagi gereja. Tetapi di hadapan Tuhan, gereja sangat berharga. Dia adalah Bapa yang kuat. Dia adalah Bapa yang penuh kasih dan setia, yang menjaga ibu dan semua anak-anaknya dengan aman. Dan inilah sejarah, his story. Saudara, apa yang diinginkan oleh seorang istri? Suaminya bisa memberikan keamanan kepada keluarganya, bukan? Begitu juga dengan anak-anaknya. Bapa kita tidaklah akan gagal. Bapa kita begitu kuatnya, penuh kasih dan setia, menjaga ibu dan anak-anaknya tetap dalam keamanan. Dan inilah sejarah yang ingin Yohanes perlihatkan kepada gereja mula-mula. Dan inilah yang dituliskan dan disampaikan kepada kita. His story. Setelah kita diperlihatkan seorang perempuan, kemudian kita diperlihatkan seekor naga merah yang padam, besar. Ayat yang ketiga. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar.
berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Saudara, kita tidak akan bisa mengerti dunia ini kalau kita tidak melihat keberadaan naga merah padam ini. Bahkan kekristenan mayoritas pun mengabaikan adanya naga merah padam ini. Saudara, mayoritas Kristen di zaman kita, ketika ada orang yang berbicara kepada rekannya sesama Kristen, aduh saya menderita sekali, aduh kontrak saya nggak diperpanjang, aduh visa saya akan habis, aduh uang saya begitu sulitnya, ya, wah dia ceritain ya. Dan dia juga ceritain, aduh ya sih karena saya begini, aduh di kerjaan saya nggak kerjakan dengan baik, aduh saya begini gitu ya. Biasanya orang Kristen di zaman sekarang yang mayoritas adalah mengatakan, Tuhan beserta kamu, Tuhan mengasihi kamu, kamu nggak dibuang oleh Tuhan, kamu dipelihara oleh Tuhan, datang berdoa kepada Tuhan, tanpa membicarakan sama sekali realita kejahatan. Itu mayoritas Kristen di zaman ini. Memang itulah keinginan si naga merah padam yang besar ini, saudara. Sehingga maka saudara nggak akan pernah mendapatkan kasih karunia Tuhan yang sejati ini. Tetapi Alkitab menginginkan, dan Alkitab ingin gerejanya juga menyuarakan bahwa keberadaan si naga merah padam ini real, nyata, ada. Dan kita nggak akan mengerti dunia ini kalau kita tidak melihat keberadaan naga merah padam ini. Siapa dia? Dia adalah iblis. Dia pertama kali muncul sebagai ular yang menipu dan menggoda Adam dan Hawa. Dia menjauhkan manusia dari perintah Tuhan. Dia menjerumuskan umat manusia jatuh ke dalam dosa. Dan sejak saat itu di dalam Kejadian ketiga, konflik antara keturunan perempuan dengan ular, dengan iblis ini terus terjadi. Ketika penggenapannya datang, Kristus kemudian meremukkan kepala iblis dan iblis meremukkan tumitnya. Saudara, ini di mana? Kejadian 3 ayat 15. Kita buka bersama-sama. Kejadian 3 ayat 15. Kita lihat dengan teliti apa yang terjadi di sini. 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tuhan berbicara kepada ular. Dan perhatikan ya apa yang dikatakan dalam Kejadian 3:15 ya. Saya waktu baca ini saya kaget sih dan terkagum, terpesona kepada Tuhan. Begini, lihat ya. Aku akan mengadakan permusuhan, dikatakan ya, antara siapa? Iblis, engkau, dengan perempuan ini. Lihat ya, antara engkau, iblis, dan perempuan ini. Dan kemudian yang kedua ada konflik lagi kan. Antara keturunan iblismu dan keturunannya, perempuan. Jadi ada konflik. Jadi di daerah yang atas ada konflik, di daerah keturunan ada konflik. Kemudian ya, berikutnya, dan dari keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu. Lihat, menyilang ke atas nih. Menyilang ke atas. Sadar gak saudara waktu baca ini? Ya, keturunannya akan meremukkan kepalamu, bukan keturunannya ya. Kenapa kok iblisnya? Lalu dikatakan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara lihat ini. Suatu nubuatan yang sudah dikatakan sejak Kejadian 3 ayat 15. Saudara, ular dalam Kejadian ini berkaitan dengan naga dalam Wahyu. Naga melambangkan kekacauan. Naga melambangkan kejahatan. Dalam Perjanjian Lama sering mempersonifikasikan kejahatan sebagai seekor naga atau monster laut. Kita buka bersama-sama Yesaya 51 ayat 9. Yesaya 51 ayat 9. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Terjagalah, terjagalah. Kenakanlah kekuatan, hai tangan Tuhan. Terjagalah seperti pada zaman purba kala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang meremukkan Rahab, yang menikam naga sampai mati? Berikutnya Yesaya 27 ayat 1. Bersama-sama 2, 3.
Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas Leviatan, ular yang meluncur, atas Leviatan, ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Di sini Yesaya sedang bicara apa saudara ketika mengangkat ini ya, ular naga ini ya. Dia sedang bicara mengenai siapa? Dia sedang bicara penghakiman Tuhan kepada ular naga ini. Dan dia sedang bicara mengenai penghakiman Tuhan atas Asyur. Bangsa Asyur. Dan ini mau bicara apa saudara? Saudara bisa mendapatkan pelajaran apa dari sini? Di balik semua kejahatan dan kekacauan, ini adalah iblis. Di balik semua kejahatan dan kekacauan, di belakangnya adalah iblis. Dialah yang sesungguhnya mengintai dalam sejarah. Dia mengendalikan, dia menipu, dia membelokkan, dia membinasakan. Paulus katakan, iblis adalah singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan naga itu merah padam warnanya, melambangkan pertumpahan darah demi pertumpahan darah, pembunuhan demi pembunuhan yang dilakukannya. Yesus katakan, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Tidak hidup dalam kebenaran, kenapa? Karena dia adalah bapa dari segala pendusta. Bapa dusta. Tidak ada kebenaran. Dikatakan naga itu berkepala 7. Bertanduk 10 dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Kepala banyak. Ada berapa? 7. Itu artinya sulit dikalahkan. Kepalanya 7. Saya lahir di Kalimantan. Di pedalaman. Waktu bayi saya dibawa ke Jakarta dan besar di Jakarta. Waktu kelas 6 SD pernah pergi ke sana untuk lihat di mana saya dilahirkan. Dan harus naik pesawat dari Jakarta sampai Kalimantan Barat di Pontianak. Dari Pontianak naik mobil, waktu itu masih lama jalannya. Nggak seperti sekarang, seperti 2-3 jam nyampe ke Singkawang. Kalau dulu itu mungkin bisa 5-6 jam dan nggak dipastikan keamanannya dengan angkot yang ugal-ugalan. Lalu setelah dari Singkawang perlu lagi sampai ke Pemangkat. Dari Pemangkat jalan sedikit agak ke atas ke Sambas. Sambas itu kemudian naik perahu karena memang ada sungainya. Kalau saudara lihat pulau itu ada sungainya, nyebrangin sungai yang begitu besarnya. Lalu kemudian masuk ke anak sungainya yang kecil dan panjang. Sekitarnya adalah hutan. Banyak tanaman-tanaman yang liar dan ada juga banyak pohon kelapa. Jumlahnya ribuan. Waktu saya kelas 6 SD itu pada saat itu waktu ke sana itu nggak ada lampu. Malam begitu gelapnya. Pakai lampu yang minyak, harus dipompa. Jadi nyala terang, dipompa terang lagi gitu ya, ntar redup lagi, pompa lagi gitu ya. Pakai lampu yang seperti itu. Dan pada saat itu bintang kelihatan jelas. Pada saat itu kunang-kunang begitu banyak dan saya suka sekali dan saya bawa pulang kunang-kunang itu. Dan saya tinggal di rumah kayu seperti pada umumnya. Itu untuk keluar dari tempat itu harus lewatin satu jembatan. Kalau nggak lewatin jembatan maka saya cuma bisa jalan ke hutan, di mana nggak ada jalan keluar. Jadi harus lewatin jembatan itu. Dan di jembatan itu pada malam hari ketika saya lewat, ada ular. Ularnya ini warna hitam dan kemerahan. Dan saya baru tahu bahwa namanya, ada yang menamakan ularnya adalah red tail snake, red pipe snake kayak begitu ya. Jadi dasarnya hitam, tetapi terus ada kemerahan orange begitu di sekeliling tubuhnya. Yang saya kaget adalah bukan karena ular itu warnanya atau ular itu besarnya sebegini. Yang bikin saya kaget adalah ular ini kepalanya 2. Saya mau jalan ke sini, saya mau tipu dia. Saya berusaha untuk cari blind spotnya, kayaknya susah. Saya mau ke sini tapi begini, yang satunya lagi juga begini. Loh, saya mau menyerang lewat mana saya bingung gitu ya. Dan ini baru ular kepala 2. Di sini kepalanya 7. 7 saudara, naga ini. Iblis punya banyak kepala dan taring di banyak tempat di dunia. Dia cerdik, dia menipu banyak orang-orang yang menganggap dirinya pintar. Kalau kita mau menggagalkan dia di satu sisi, dia menyerang di sisi yang lain.
Dia cerdik, sulit dikalahkan. Ketika saudara ingin mematikan satu dosa, dosa yang di sini dimunculkan. Ketika misalkan orang bebas dari dosa pornografi, kemudian jatuh lagi ke penyembahan berhala yang lain, jatuh ke dalam dosa mungkin kecanduan game, animasi. Setelah terlepas dari nggak jatuh ke pornografi, nggak jatuh ke dalam game atau animasi, kemudian jatuh ke dalam binge watching, nonton satu serial dalam sekali duduk, episode semuanya dihabiskan. Begitu cerdiknya iblis, saudara. Dia serang sini, dia serang sini. Ketika kita mau menggagalkan ini, dia serang sebelah sini. Bahkan ketika kita orang yang terus menjaga kekudusan hidup saleh pun, ketika kita berusaha menggagalkan di sini, dia nyerang yang di sana. Kita nyerang yang sana, kita gagalkan dia, dia nyerang yang di sini. Sampai-sampai kita kewalahan. Dan iblis dengan usianya, dengan pengetahuan yang beribu-ribu tahun, saudara, kita sadar betul dia jauh melampaui kita. Dia cerdik dan sulit dikalahkan. Lalu dikatakan ada tanduk. Tanduknya 10. Tanduk itu bicara apa? Tanduk bicara apa? Tanduk adalah melambangkan kekuatan. Ketika Yoab hendak dibunuh oleh Salomo, sebagaimana orang-orang Israel pada umumnya, maka dia lari ke dalam bait suci. Di dalam bait suci, apa yang dia cari? Tanduk. Tanduknya itu ada di mana? Di mana? Mesbah doa, mesbah bakaran. Yoab masuk ke dalam bait suci, dia dengan segera pegang tanduk yang berada di keempat sisi mesbah itu. Dia pegang tanduk itu. Itu artinya apa? Dan orang yang pegang tanduk itu gak boleh dibunuh. Itu harus dibawa keluar. Akhirnya kan terjadi seperti itu ya pada Yoab ya. Gak boleh dibunuh. Jadi dia pegang. Artinya dia memohon kekuatan Tuhan untuk menolong dia. Ya, tanduk bicara kekuatan. Tanduk melambangkan kekuatan. Dalam perjanjian lama ada binatang buas yang paling mengerikan dari jenisnya dan bertanduk 10. Di dalam kitab apa, saudara? Daniel, tepat. Kita buka Daniel 7 ayat 7. Kita lihat, kita baca bersama-sama. Daniel 7 ayat 7. 1, 2, 3. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Binatang yang paling buas, binatang yang keempat yang paling mengerikan dan bertanduk 10. Lalu ayat yang ke-24-nya, Daniel 7:24. Daniel 7 ayat 24, bersama-sama 1, 2, 3. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja, dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Daniel memberikan sendiri, saudara, arti daripada tanduk pada binatang yang buas ini. Tanduk 10 itu bicara kerajaan-kerajaan dunia yang berada di bawah kendali iblis. Kerajaan yang berada dalam kendali iblis. Yaitu apa, saudara, pada saat itu? Yunani Romawi. Yunani Romawi. Kerajaan sangat terkait dengan mahkota. Pada naga itu ada 7 mahkota di kepalanya. Mahkota-mahkota ini berbeda dengan mahkota yang dikenakan oleh perempuan di ayat yang pertama. Perempuan mengenakan mahkota apa? 12 bintang, ya kan ya? Naga juga mengenakan mahkota. Tuhan yang akan datang juga mengenakan mahkota.
Paulus mengatakan dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 2, saya bacakannya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dosa-dosamu, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Lalu apa kaitannya? Dia adalah penguasa kerajaan angkasa, yaitu yang rohnya sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Dan iblis, saudara, tidak melayani. Iblis hanya mau memerintah. Dan mahkotanya adalah mahkota besi tirani. Orang-orang yang dibawanya melakukan hal yang sama dengan dia tentunya. Dan iblis banyak sekali memalsukan Tuhan. Mahkota pun sama, dipalsukan. Kisah-kisah Alkitab dipalsukan. Apa yang dia lakukan, memalsukan apa yang Tuhan lakukan. Yang sebenarnya ini, yang lahir dari anak perempuan ini, sebenarnya benar nggak sih ya? Yang mengalahkan ular piton ini, ular naga ini adalah Apollo. Yang setelah lahir Apollo ini, di hari yang keempatnya dia melawan dan membinasakan ular piton. Dan kita tahu betul ya, itu mitos banget ya. Bahkan Tuhan Yesus pun gak menjalani kematian, kebangkitan, kenaikannya itu dalam 3 hari, bukan? Dia menjalani kehidupan sebagai manusia. Karena memang bukan mitos, realita dalam sejarah. Iblis itu bahkan bisa pakai mitos, saudara, untuk mendistorsi kisah yang sesungguhnya. Iblis memalsukan apa yang sejati, dipalsukan. KW-KW-nya dibuat, saudara. Allah Tritunggal, iblis pun memalsukan Allah Tritunggal. Tuhan mengumpulkan umat pilihannya dari keempat penjuru bumi. Iblis pun mengumpulkan pengikutnya dari keempat penjuru bumi. Saudara, ketika Yesus disembah, dia layak untuk menerima mahkota daripada 24 tua-tua. Maka 24 tua-tua melemparkan mahkotanya. Mengatakan bahwa anak domba ini layak untuk disembah. Saudara tahu lagu Crown Him with Many Crowns. Siapa yang diberikan? Anak domba yang disembeli. Crown Him with Many Crowns. Tetapi saudara, iblis pun ingin sekali mendengar nyanyian ini ditujukan kepada dia. Crown me with many crowns. Oleh para pengikutnya. Bahkan sebisa mungkin setelah ada perang konflik dua keturunan ini, dari keturunan iblis ini berusaha untuk sebisa mungkin kalau bisa ingin menjerat keturunan perempuan ini masuk ke dalam kerajaan daripada keturunan iblis. Paul Gardner mengatakan iblis yang adalah malaikat jahat ini adalah penuntun bagi raja-raja, penuntun bagi bangsa-bangsa, penuntun bagi kerajaan-kerajaan yang korup. Ini termasuk kekaisaran Romawi dan para kaisarnya yang ingin disembah sebagai Allah. Dan juga yang lebih modern di zaman kita. Ini adalah yang sering kali muncul dalam bentuk masyarakat dan pemerintahan yang humanistik. Yang memperlakukan Allah firman-Nya dan umatnya dengan jijik dan menganiaya mereka. Saudara Yohanes menyampaikan bahwa kemudian ekor naga itu menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke bumi. Waktu baca ini saudara, ayat 4a ya, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Waktu baca ini biasanya kita langsung berpikir apa ya? Bahwa iblis memimpin sepertiga malaikat surga untuk memberontak melawan Allah. Ya enggak? Biasanya kita mikir seperti itu ya. Bagaimana kita mengartikan ayat ini? Dari mana kita bisa tahu arti sesungguhnya dari ayat ini? Bagaimana biasanya kita menginterpretasikan Alkitab? Dari kitab tepat Daniel. Kita buka Daniel 8 ayat 10. Bersama-sama 1, 2, 3. Ia menjadi besar, bahkan sampai kepada bala tentara langit. Dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang, dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Dan pada
pada realisasi penggenapan di dalam sejarah setelah nubuatan Daniel ini, maka di tahun 2 sebelum Masehi datanglah seorang yang namanya Antiochus Epiphanes. Dia menganiaya orang-orang Yahudi secara besar-besaran. Dia mempersembahkan babi di dalam bait suci, saudara. Saudara, iblis berkeinginan agar tindakan jahatnya di bumi ini bisa menimbulkan kerusakan di surga. Ini yang dikerjakannya. Dan hanyalah monster yang besar yang bisa mengayunkan ekornya, maka kemudian menjatuhkan bintang-bintang dari langit. Vern Poythress mengatakan, naga itu menyerang pemerintahan Allah. Naga itu menyerang surga itu sendiri yang dilambangkan dengan dampaknya pada benda-benda langit. Jadi apa yang sedang dilakukan oleh si naga ini? Ular naga ini secara khusus ingat janji Allah kepada keturunan perempuan, kepada Hawa dalam Kejadian ketiga, bahwa putra dari keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalanya. Dia ingat betul akan hal ini. Dan dia ingin mencegahnya. Dan kita diperlihatkan di ayat 4b. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Berhadap-hadapan antara iblis dengan perempuan yang hendak melahirkan itu. Ini pemandangan yang mengerikan, saudara. Ibu sedang hamil, punya anak, hendak diterkam oleh naga ini. Saudara. Dan di sana adalah naga dengan 7 kepala mengintai untuk menyerang anak itu ketika dilahirkan. Dalam Kejadian Tuhan sudah mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dengan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan dengan segera iblis menyerang. Bahkan dari setelah Kejadian ketiga, segera setelahnya iblis menyerang. Kejadian pertama yang kita lihat di dalam sejarah gereja adalah siapa, saudara? Kejadian apa? Iblis menghasut Kain untuk membunuh Habel yang saleh, yang takut akan Tuhan. Mungkin bisa sama-sama orang Kristen ya, sama-sama gereja gitu ya, di dalam gereja yang kelihatan ini ya. Wah, dia saleh banget, persembahan dia kok diterima, persembahan saya kok nggak diterima. Wih, dia begitu rajin ya melayani, kok saya enggak ya. Oh, yang salah siapa ya? Ada yang nggak beres dengan dia nih, kayaknya nih terlalu saleh dia. Muncul apa? Iri, dendam, kesal. Kemudian muncul fitnah, dusta, dan berbagai serangan mulai dipikirkan, mulai menguasai dan mulai dilancarkan, saudara. Dan dibaliknya adalah iblis. Kemudian Habel mati dan si naga yang merah padam ini menyelesaikan tugasnya lewat Kain. Darah tercurah. Kemudian ketika bangsa Israel masuk ke Mesir, iblis memimpin Firaun untuk memberikan perintah, semua anak laki-laki Ibrani yang lahir segera dibunuh. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Kalau anak perempuan, ya bolehlah dia hidup. Dikatakannya, ini yang dilakukan oleh keturunan ular. Kemudian iblis memasuki hati Raja Saul, berencana ingin membunuh Daud. Kenapa Daud? Karena raja yang sejati datang dari keturunan Daud. Di Babel, iblis menguasai Haman untuk memusnahkan bangsa Israel. Tetapi kemudian berhasil digagalkan dengan pertolongan Tuhan melalui Esther. Esther yang Tuhan berikan kecerdikan. Esther yang diberikan hati yang takut akan Tuhan. Dan minta pertolongan Tuhan, tolong berdoa dan berpuasa. Ketika aku menghadapi raja, kiranya aku hal yang mustahil ini bisa diterima dan aku bisa berbicara kepada raja. Dan akhirnya ketika orang-orang Majus melihat bintang yang besar, dia mencari seorang
raja yang baru lahir. Karena bintang besar adalah bicara seorang raja yang baru lahir. Dan dia datang sampai ke Herodes. Dan mereka bertanya, anak raja yang telah dilahirkan. Dan kemudian Herodes kirim tentara ke Bethlehem untuk membunuh semua anak laki-laki yang berumur 2 tahun. Matius 2 ayat 16. Saudara lihat dari kejadian, dari awal sejarah, sepanjang sejarah Alkitab, bahkan setelahnya, iblis telah mengamuk dengan hasrat yang kuat ingin membunuh. Dan fokus tujuannya adalah satu, yaitu menghancurkan juru selamat yang dijanjikan sebelum juru selamat mengakhiri kekuasaan iblis atas kejahatan. Sebelum iblis dihancurkan, dia ingin hancurkan dulu juru selamat. Setelah dia dikalahkan, dia masih berusaha terus mengumpulkan dan dia ingin menghancurkan gerejanya. Ketika Yesus bersama dengan murid-murid sebelum penyalibannya, setelah Yudas pergi untuk menjual Yesus, Yesus berkata kepada gerejanya, "Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Kemudian Yesus memperingatkan akan kelemahan Petrus dan murid-murid yang lainnya. Mereka katakan bahwa mereka nggak akan meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan katakan, "Petrus, kamu akan menyangkal aku 3 kali." Murid-murid yang lain juga mengatakan, aku juga nggak akan menyangkal engkau. Tapi Tuhan katakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan terpencar-pencar bagaikan domba yang nggak ada gembalanya." Tapi kemudian Yesus juga mengatakan bahwa dia sudah berdoa bagi mereka, berdoa bagi gerejanya. Dia juga kemudian menjanjikan Roh Kudus dan bicara mengenai ketekunan gereja dan menyampaikan bahwa dunia akan membenci gereja, tetapi kamu nggak usah takut, kuatkanlah hatimu. Gereja akan dibunuh, sebagaimana Yesus sendiri akan segera dibunuh di malam hari itu. Yohanes 16 ayat 19b sampai 22. Tuhan Yesus katakan, "Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Murid-murid bingung, ini ngomongin apa Tuhan Yesus? Tapi adalah anugerah Tuhan, saudara, ketika kita sudah bisa mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan ini. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Sepanjang sejarah, iblis berusaha sekuat tenaga memakai dan menipu manusia. Iblis punya tujuan untuk membinasakan keturunan perempuan. Nggak berhasil membinasakan Kristus. Dia berusaha sekiranya membinasakan gereja. Membinasakan gereja. Mengancam gereja. Menipu gereja. Tetapi Yesus ketika bersama dengan murid-murid ini, Yesus juga menyampaikan kepada gerejanya yang merupakan tujuan. Dia katakan, Yohanes 16 ayat 33. Kita buka bersama-sama. Yohanes 16:33. Kenapa Tuhan Yesus menyampaikan, mengajarkan akan hal ini semua? Lalu Tuhan Yesus katakan, Yohanes 16:33 menjadi ayat hafalan kita. 1, 2, 3. "Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Minta Pak Kris boleh pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Bahkan di dalam isi hati-Mu yang terdalam adalah gereja-Mu ya Tuhan. Betapa kami seringkali begitu hina dan tercela ya Tuhan. Kami menyebut diri kami orang percaya, tapi
Seringkali kami menghindari diri kami daripada gereja ya Tuhan. Dan kami tahu segala kekacauan, segala kesusahan, segala hal-hal yang tidak baik, iblislah yang di belakangnya. Dan seringkali kami pun tertipu oleh tipuan-tipuan yang diberikan iblis ya Tuhan. Tapi ketika hari ini kami mendengar suara-Mu, biarlah setiap kami di tempat ini, kami boleh semakin mengasihi akan Engkau. Kami boleh semakin mengasihi gereja-Mu ya Tuhan. Dan kiranya dengan kekuatan yang daripada Tuhan, Engkau yang boleh mempersatukan kami sebagai satu tubuh Kristus untuk menyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah yang telah memberikan terang itu kepada gereja-Mu ya Tuhan. Untuk boleh memancar di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Untuk terus membawa orang-orang yang belum mengenal akan Engkau boleh kembali kepada Engkau ya Tuhan. Biar Tuhan boleh perlengkapi setiap kami untuk terus memberitakan Injil-Mu ya Tuhan, secara khusus di negara Jepang ini, di mana Injil-Mu terus banyak ditolak, tetapi biarlah Tuhan boleh kuatkan dan teguhkan hati kami, supaya kami terus bekerja untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, menyuarakan akan Injil Tuhan, sampai dengan Tuhan Yesus kembali ke dalam dunia ini yang kedua kalinya. Tuhan yang kiranya terus kuatkan hati dan pikiran kami dan teguhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin.